Saya sebagai kepala sekolah ya, melihat situasi atau fenomena yang banyak terjadi, melakukan pendekatan di sekolah, survei dan seterusnya. Nah, dari sanalah mereka mulai berani speak up, bicara di fenomena Gunung SD. Masih ada anak-anak yang tidak nyaman di sekolah. And 3, 2, 1, Morsi. Halo sahabat Brida, balik lagi nih Ngorsi, ngobrolin riset dan inovasi. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, seorang inovator dari Slemadeg ya. Ibu dari Slemadeg, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Slemadeg dengan Ibu Niwayan Sri Yasmini, SPD MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Tujuan saya nih hari ini ngundang Ibu ke Ngorsi, mau ngulik-ngulik tentang inovasi yang Ibu buat. Inovasinya itu sahabat Selsa ya? Ya, betul. Kalau boleh tahu sahabat Selsa itu apa sih Bu? Baik, terima kasih Dirika. Jadi sahabat Selsa itu adalah merupakan akronim dari Sapa Hati berbasis AI teknologi di SMP Negeri 1 Slemadeg. Selsa itu nama beken sekolah kami gitu. Oh iya. Oh, nama bekennya Selsa SMP Negeri 1 Slemadeg. Ya, Slemadeg 1 gitu, Oh, disingkat Slemadeg Selsa. 1. Oh iya. Ya, jadi sahabat Selsa ini adalah merupakan, tadi kan akronimnya udah saya sebutin nih. Nah, ini adalah layanan konseling online yang kami rancang di sekolah, berawal atau bermula dari kegelisahan saya sebagai kepala sekolah melihat situasi atau fenomena yang banyak terjadi belakangan ini gitu Derika. Kita banyak tuh lihat di sosmed, di TV, ada pelajar bunuh diri, mahasiswa gantung diri kayak gitu ya. Nah, saya resah tentunya sebagai kepala sekolah jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi pada anak didik kami di sekolah. Lalu saya melakukan pendekatan di sekolah, survei dan seterusnya. Ternyata memang benar di sekolah tuh anak-anak tuh selama ini enggan untuk menyampaikan permasalahannya kepada guru BK gitu. Jadi melalui karena hal inilah muncul inovasi sahabat Selsa ini gitu. Bagaimana sih cara pendekatan terhadap murid-murid agar bisa, ayo kita curhat, konseling ke sahabat Selsa itu seperti apa sih pendekatannya Bu? Oke, baik. Jadi cerita awalnya dulu nih kan berdasarkan permasalahan tadi tuh ya, anak-anak takut, enggan. Dari hasil survei nih jelas terbukti mereka tuh enggan, takut masalahnya tersebar, takut dilihat teman-temannya, justru semakin dibully gitu kan ya. Nah, berdasarkan itu, awalnya namanya Sapa Selsa, layanan pengaduan online khusus untuk penanganan bullying di sekolah. Jadi mereka mengadukan hal-hal yang terjadi di sekolah melalui Sapa Selsa. Ini layanan pengaduan anonim, jadi nggak ketahuan siapa yang lapor, siapa yang menulis gitu. Nah, berbasis NJL di awalnya. Dari sanalah mereka mulai berani speak up, bicara. Yang kayaknya di sekolah adem-adem aja, baik-baik aja, ternyata di bawah seperti fenomena Gunung SD. Masih ada anak-anak yang tidak nyaman di sekolah karena ngerasa dibully oleh temennya, diejek-ejek. Ini paling banyak nih bullying verbal gitu. Dari itu di Sapa Selsa banyak sekali masuk laporan-laporan pengaduan, tapi kendala kami kan tidak tahu siapa nih yang harus kami bantu secara langsung gitu. Muncul sahabat Selsa. Nah, berdasarkan pengalaman itu mulai kami galakkan bersama guru BK sahabat Selsa ini, kami terus berikan informasi, berikan sugesti positif. Jadi akhirnya anak-anak mulai berani, memang yang betul-betul ingin mendapatkan bantuan, dia akan mulai mengakses sahabat Selsa ini gitu. Seperti itu. Jadi kalau konseling dari sahabat Selsa itu sendiri, misalnya secara personal nih saya yang mengadukan, saya nih mendapatkan bullying di kelas. Terus saya pengen nih kalau gurunya tuh tahu kalau saya tuh kena bullying dan menindaklanjuti teman-teman saya yang membuli saya. Seperti itu. Tapi kan jadinya nanti ketahuan, orang dia yang saya bully kemarin. Jadi bagaimana cara gurunya menyikapi agar anak yang kena bully itu tidak terkena bully kembali karena sudah menyampaikan ke sahabat Selsa itu. Baik. Jadi kan seperti ini ya. Nah, jadi kami untuk amannya, jadi di setiap kelas ataupun kami punya akun Instagram Sapa Selsa. Di sana sudah kami siapkan link Sapa Selsa dan link sahabat Selsa. Jadi ketika anak-anak hanya ingin melaporkan
kejadian atau fenomena bullying yang mereka temui, mereka bisa akses Sapa Selsa, melaporkan di situ, jadi kami bisa tahu. Tapi kalau ingin lebih privasi lagi, pribadi lagi, ingin secara langsung dilayani, dia bisa mengakses link Sahabat Selsa. Nah, dengan mengklik link itu, maka akan langsung terhubung ke ke Sahabat Selsa itu sendiri. Bisa seperti kalau adik mau coba seperti Ada ini ya, barcode-nya ya, ini bisa di scan ya. Nanti masuk pertama, untuk menghilangkan kecemasan rasa takut anak-anak, kami sediakan dulu fitur dengan Canva AI ya, berbasis Canva AI. Jadi AI itu akan menyambut hangat anak-anak dulu dengan, nanti bisa silahkan dicoba seperti apa. Halo, kami Sahabat Selsa, ada yang bisa kami bantu. Itu AI dulu yang bantu yang menjawab dulu. menyapa, tapi nggak banyak-banyak sih. Saya takutnya juga AI nanti salah ngasih jawaban gitu kan ya. Saya kasih beberapa pertanyaan. Lalu AI akan mengarahkan, wah kayaknya berat nih masalahnya, sebaiknya kamu hubungi guru BK gitu. Ya gitu, AI-nya menyarankan untuk menghubungi langsung guru BK di kontak-kontak yang sudah juga kami sediakan di Sahabat Selsa. Ada fitur-fiturnya di situ, ada fitur curhat online-nya, ada fitur kalau yang ingin baca-baca, cari referensi jika sedang galau, sedang sedih, di situ juga kami siapkan berbagai referensi kesehatan mental lainnya. Kemudian ada kontak penting gitu. Jadi ketika anak-anak sudah merasa nyaman karena sudah dilayani juga oleh AI sebentar ya, maka mereka akan menghubungi para guru BK yang mereka pilih. Tentunya ada beberapa pilihan di situ guru BK ya, bisa memilih. Kemudian mereka diskusi secara online di situ. Kemudian baru dilanjutkan berdasarkan kesepakatan mereka untuk konseling yang sesungguhnya di ruang BK atau dimanapun mereka nyaman gitu. Berarti Sahabat Selsa ini tidak nggak melulu harus digunakan sama anak-anak yang berada di SMP 1 Sumedang ya Bu ya? Boleh nggak dari SMP lain untuk join? Mau curhat, sesi-sesi curhat, dapat konseling dari guru-guru BK di sana, boleh nggak Bu? Gini, kalau alumni sekolah mungkin tahu dia akunnya ya, kalau mungkin tahu. Nah, kalau misalnya mereka mengakses Instagram Sapa Selsa, mereka tahu ya ada kemungkinan mereka bisa masuk. Dan guru kami prinsipnya adalah melayani, mendengar, merespon, memberdayakan, tentu selama hal itu berkaitan dengan karakter, dengan apa yang menjadi tujuan kami di Sahabat Selsa, ya tentu pasti akan dilayani meskipun sudah alumni gitu misalnya ya. Gitu. Iya. Tapi jarang terjadi sih. Jarang ya? Ya, yang alumni itu belum sih disampaikan, tapi kalau toh ada pasti dilayani. Soalnya kebanyakan sekarang anak-anak yang labil itu anak-anak yang di usia masih SMP, karena mereka mau mencari jati diri ke SMA seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, balik ke IGA, Road to IGA 2026, apa persiapannya Ibu untuk inovasi Selsanya ini seperti apa Bu? Baik, untuk inovasi Sahabat Selsa, tentu kami ini kan memang terus keberlanjutannya dari Sapa Selsa, sekarang ke Sahabat Selsa, fitur-fiturnya terus berkembang. Sekarang kami tambahkan juga fitur ada kaitannya dengan ekonomi kreatif, begitu ada fitur tambahan lagi. Jadi untuk persiapan ke IGA, sebenarnya sih kami tentu hanya menyempurnakan karena ini memang program yang benar-benar berjalan, jadi tinggal menyiapkan itu bukti-bukti fisiknya, dan itu sudah ada, nanti tinggal mempersiapkan itu aja, menambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan lagi, itu aja sih. Iya. Sangat inspiratif sekali ya sahabat Brida. Bu, saya mau tanya nih, pesan-pesan untuk para inovator-inovator yang pengen mengembangkan inovasinya itu seperti apa sih dari Ibu sendiri? Kalau saya tuh sebenarnya masih belum percaya diri sih kalau dibilang inovator ya, karena saya ini pemula banget. Karena kemarin udah juara juga kan tahun 2025. Ya saya punya prinsip, kita jangan pernah takut untuk mencoba ya, jangan pernah untuk mencoba apapun itu, karena hal sekecil apapun, ide kecil apapun yang kita lakukan itu akan membawa langkah besar untuk anak bangsa begitu. Kalau saya di sekolah, selaku kepala sekolah, tidak melihat inovasi itu adalah harus berbau teknologi sesuatu yang besar, tetapi saya bermula dari permasalahan yang dihadapi siswa-siswa, bagaimana saya bisa melakukan perubahan-perubahan terus ke arah yang lebih baik melalui inovasi yang selalu saya kembangkan gitu. Oke, baik. Jadi jangan takut mencoba. Terima kasih ya inspirasinya hari ini. Semoga sangat membantu untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan konseling, yang takut kalau misalnya kena bully, nggak tahu mau ngadu ke siapa, bisa ngadu ke Sahabat Selsa. Iya. Sangat inspiratif. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, terima kasih Sahabat Brida.